Halo teman-teman, ini Haris Sultan. Di hari ke-7 Perang As-Iran, saya punya beberapa kabar penting untuk kalian. Rezim Islam benar-benar dihantam habis-habisan oleh Alas dan Israel. Tapi itu tidak berarti kita sudah menang atau kemenangan sudah di depan mata. Kita benar-benar belum tahu. Masalah rezim fanatik adalah kita tak tahu sejauh mana kepemimpinan harus jatuh agar mereka sadar perlu menyerah demi kebaikan mereka. Itu bisa saja terjadi besok atau mungkin tidak akan terjadi selama beberapa minggu lagi. Saya tidak tahu itu. Saya tidak ingin memberikan harapan palsu. Mari berharap itu terjadi lebih cepat karena semakin lama perang, semakin banyak nyawa hilang. Namun, meski ada ketidakpastian, kita tetap bisa bergabung merayakan pengeboman rezim bersama rakyat Iran. Izinkan saya tunjukkan video pertama. Lihat. Mereka sangat gembira melihat markas rezim Islam dibom. Di dalam Iran. Apakah Anda sadar perbedaannya? Mengapa mereka tak sekhawatir rakyat Ukraina? Mengapa mereka tak takut misil acak atau drone menghantam mereka? Karena mereka yakin dengan kemampuan pasukan Alas dan Israel bahwa mereka tidak akan menargetkan mereka. Mereka akan menargetkan rezimnya. Itulah mengapa mereka senang. Saya tekankan ini karena mereka adalah orang-orang di Iran. Karena para kacung pro-Hamas, kacung rezim Islam, dan seluruh brigade kiri woke ini. Mereka sebenarnya mencoba menggambarkan bahwa hanya diaspora Iran yang setia kepada Syah. Seolah-olah orang di dalam Iran itu pro-rezim. Mereka berusaha menggambarkan rezim Islam seolah berdampingan dengan rakyat Iran, padahal jelas tidak demikian. Kamu bisa melihat ratusan video seperti ini. Aku tunjukkan satu lagi. Dengarkan wanita Iran ini yang merekam di tengah misil dan ledakan sambil tenang menyanyikan bait tradisional Iran tentang orang tercinta yang tidur di bawah bunga. Silakan dengarkan. Aku tidak. Lihat ini. Wow. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak. Aku tidak. Tidak tahu. Sungguh tidak nyata. Teman-teman, kalian bisa percaya ini? Ini benar-benar tidak nyata. Kalian percaya ini? Pernah lihat seperti ini? Aku nggak tahu. Aku orang yang keras, materialistis, dan ateis, tapi merasakan pergerakan spiritual di sini. Karena bagaimana bisa kamu tetap tenang dan bernyanyi saat rudal benar-benar berjatuhan di sekitarmu? Kamu bisa saja lenyap seketika. Misalnya, rudal nyasar bisa saja jatuh tepat di atasmu. Itulah keputusasaan rakyat Iran. Inilah alasan saya membenci Putin atas tindakannya terhadap rakyat Rusia. Saya benci Khamenei dan rezim Islam yang brutal dan tirani ini. Namun, saya tidak pernah bilang membenci rakyat Rusia karena mereka juga ditindas oleh tiran brutal yang memerintah dengan tangan besi. Jadi saya bisa mengerti. Saya pernah melihat orang pro-Ukraina mendoakan kematian rakyat Rusia. Saya sendiri tidak senang jika tentara Rusia mati karena mereka dipaksa. Tapi diaspora yang saya lihat, komunitas Muslim di Barat yang saya amati, justru memihak rezim tirani ini dan menentang keinginan rakyat Iran. Maaf, saya sampai pada titik di mana saya benar-benar membenci orang-orang ini. Wanita itu, Bushik, saya tidak akan memutar videonya agar mata Anda tidak sakit. Videonya, entah kenapa, selalu mendapatkan banyak penonton. Saya tidak mengerti kenapa algoritma X mempromosikan suaranya, padahal setiap kali saya lihat komentarnya, dia selalu dihujat orang Iran. Entah kenapa, dia tetap jadi sorotan dan menggambarkan seakan semua diaspora Iran adalah orang Iran yang menari itu. Warga di dalam Iran mendukung rezim mereka. Apakah mereka tampak mendukung rezim?
Saya punya video lain untuk Anda. Ini adalah markas bawah tanah Damavan milik IRGC, sebuah fasilitas di timur Teheran yang digunakan untuk menyimpan rudal balistik dan sistem pertahanan udara. Sekarang, dengarkan tawa dan kegembiraan rakyat Iran saat menyaksikan tempat itu dihancurkan. Saya tidak tahu. Saya hanya pernah melihatnya di Call of Duty. Lihat itu? Mereka senang, mereka merayakannya. Tapi para antek rezim Islam di Barat, mereka menggambarkan situasi yang sama sekali salah. Lihatlah ini. Ini dari video lain dari dalam Iran di kota yang bernama Mashhad. Orang ini bilang, Goldie sudah menerjemahkan untuk kita. Hai, Tuan Trump, ini kota Mashhad. Ayatullah membunuh rakyat saya. Tolong bantu kami dan bantu Raza Pahlavi ke Iran. Tolong datang dan bantu rakyat Iran. Ayatullah membunuh rakyat saya. Tolong bantu. Sebenarnya, ini terjadi pada malam antara tanggal 7 dan 8 Januari 2026. Saat itu kami menduga rezim Islam membunuh hingga 30.000 orang saat mematikan internet. Saya tidak tahu, mati ini kota Mashhad. Saya harus mengunci orang-orang saya. Tolong bantu orang-orang saya. Tolong bantu Reza Pahlavi. Datanglah ke Iran. Bibi Netanyahu, tolong datang ke Iran. Tolonglah rakyat Iran. Aku mencintai bangsaku sendiri. Tolong bantu. Ini permohonan putus asa rakyat Iran. Permohonan putus asa. Sekarang, saya tahu banyak orang yang pesimis mengatakan bahwa, Amerika tidak turun tangan untuk orang-orang itu. Dan saya sudah mengatakannya berkali-kali. Wajar jika beberapa pihak bersekutu demi kepentingan atau tujuan bersama. Itu tidak masalah. Saya pernah menyampaikan hal ini sebelumnya. Rezim ini telah menjadi musuh bebuyutan Amerika selama 47 tahun terakhir, tapi itu saja bukan alasan untuk berperang dengan mereka. Rezim ini menjadi musuh utama Israel, setan kecil dan setan besar. Namun, dua negara itu saja belum cukup untuk memerangi Iran. Tapi sekarang ada elemen ketiga, meskipun sudah lama membusuk, tapi inilah penindasan terburuk oleh rezim Islam terhadap rakyatnya sendiri. Kita pernah lihat demo lawan rezim, tapi yang ini paling parah, memecahkan rekor dan mengubah sejarah. Karena tiga nuansa ini, sekarang waktu terbaik melawan rezim. Saya pun belum tahu apakah kita akan menang. Saya tidak tahu itu. Seperti kata band Irlandia, The Script, kamu tak akan tahu jika tak mencoba. Jadi itu tadi di dalam Iran, oke? Lihatlah apa yang terjadi di Manchester, di pusat Islam Manchester. Beberapa pendukung rezim Islam, pendukung Hamas, dan orang-orang yang itu-itu saja datang berkabung atas wafatnya Khamenei. Dan pada saat yang sama, orang-orang Iran yang anti-rezim juga datang. Lihat apa yang mereka lakukan. Ini sangat lucu. Mereka melambaikan daging babi. Lihat itu. Mereka meneriakkan Raja Reza Pahlavi. Dan di sisi lain, kamu bisa melihat orang-orang yang mendukung rezim. Dan polisi Met yang malang pasti berpikir, apa yang sebenarnya kita lakukan di sini? Apakah itu harga dari multikulturalisme? Memang begitu. Perlu saya tambahkan, di sini orang-orang mengibarkan bendera Inggris, sedangkan di sana mereka membakarnya. Jadi jelas ada perbedaan. Tidak semua budaya sama. Kamu tahu itu. Ya, makanlah sedikit daging babi. Mereka sebaiknya bawa beberapa anjing. Ya Tuhan. Banyak orang, teman-teman, ada video lain. Lihat. Pendukung pro-Palestina dan pro-rezim berkumpul di pusat Islam Manchester untuk doa bersama mengenang Ali Khamenei. Orang-orang Iran juga pergi ke sana, tapi untuk merayakan kematian Khamenei, dan itu berubah menjadi malam yang kacau. Jadi,
Inilah beberapa orang anti-rezim yang mengejek para pendukung pro-Palestina dan pro-rezim. Khamenei sudah mati kok. Kami sangat senang. Khamenei sudah mati. Mereka terlihat seperti Sunni. Di sini kami berpesta untuk kematian Khamenei. Kamu tahu, kalau kamu mau menangis, kamu harus pergi ke sisi lain. Kamu sangat senang Khamenei sudah mati. Ya Ratani sudah mati. Ya Ratani sudah mati. Ini lucu. Lihat, mereka datang meratapi dia. Mereka bilang, ini kubu yang salah, kalau mau menangis harus ke sana. Lalu mereka setuju dan duka mereka hilang. Kita salah tempat, ayo ke sana. Dan aku yakin ketika mereka sampai di sana, mereka akan berkata, aku dapat apa? Oh Tuhan, aku dapat apa? Ya Ratani sudah mati. Hore Ratani sudah mati. apa itu? Khamenei, ibunya sudah meninggal. Khamenei sudah meninggal. Khamenei morde. Khamenei is dead. Khamenei sudah meninggal. Selamat tinggal Khamenei. Selamat tinggal Khamenei. Selamat tinggal. Dia sangat marah. Dia ingin melakukan sesuatu tapi dia tidak bisa. Wajah ini, jadi begini cara orang Iran anti-rezim mengejek para penjilat pro-rezim dan mereka pun pergi. Mereka kembali dengan kuda dan polisi Greater Manchester membiarkan mereka mengganggu orang-orang. Lihat ini. Mereka harus ditangkap, Pak Polisi. Mereka baru saja mengejar orang dan kuda-kuda. Kenapa mereka tidak ditangkap? Dengan segala hormat, Anda ingin saya melakukan apa? Menarik dia dari kuda, ya? Jika mereka bawa bendera Inggris, pasti sudah diturunkan dari kuda dan ditangkap. Polisi anti huru-hara dan pasukan khusus pasti sudah datang. Lihat, mereka berpatroli di jalan dan mengganggu demonstran anti-rezim. Saya sangat netral, tapi sekarang sudah jelas terlihat. Saya yang paling netral di antara semuanya. Mereka mulai membuat saya kesal, mengganggu saya. Maaf Pak Polisi, saya tidak bermaksud berkata kasar. Sekarang mereka mulai mengganggu saya dari apa yang saya lihat. Lihat itu. Kenapa ini diizinkan? Sepertinya jelas kita tidak punya hukum apapun. Saat kita beralih dari kuda ke mobil, ada yang lupa membuat aturan melarang kuda di jalan umum. Karena seingat saya, kita pernah mengalami masalah serupa di Pantai Bondi, Sydney. Ada seorang pria muslim yang menunggang kuda di pantai, mengganggu orang-orang Israel. Mengapa mereka bisa mengejar orang dengan kuda di sana? Polisi Manchester ternyata mempekerjakan orang-orang yang main hakim sendiri ini untuk mengejar orang dengan kuda. Kayak mereka juga diawasi di Manchester dengan menggunakan kuda. Ternyata mereka boleh mengejar orang dengan kuda. Kalian paham implikasinya? Tahu apa yang mereka lakukan? Mereka sedang menguji batas seberapa jauh kita bisa melangkah. Bro, situasinya bakal jadi benar-benar buruk di Inggris. Lihat ini, lihat petugas polisi ini. Jadi dia mungkin sedang memohon kepada mereka, tolong turun dari kuda. Kami tahu apa yang kalian lakukan meski tak ada undang-undang. Kamu harus turun dari kuda. Dia menolak. Ternyata mereka boleh mengejar orang dengan kuda. Sekarang kita butuh 3, jadi 3 tambah 2 bola, lalu dia harus jalan Itu arah sana. Mereka main kejar saja seseorang dengan kuda. Mereka main kejar saja orang dengan kuda. Apakah mereka bagian dari kepolisian Greater Manchester? Kenapa mereka tidak ditangkap karena mengejar orang-orang itu dengan kuda? Semuanya terekam di video. Oh, dia baru saja menyerang mereka dengan kuda. Dia baru saja menyerang mereka dengan kuda. Kenapa dia tidak ditangkap? Dia menabrak mereka dengan kuda-kuda itu. Jadi, itulah yang terjadi di Iran dan jalanan Inggris. Saya belum tahu arahnya, tapi saya jelas mendukung rakyat Iran. Saya tahu kalian mendukung rakyat Iran. Saya tidak tahu kapan kemenangan datang, tapi kita harus tetap berharap karena kemenangan pasti akan datang. Saya akan segera kembali dengan video update lainnya. Sampai jumpa.